Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2441 Teka-teki. Kata-kata Santo wanita itu cukup tergesa-gesa, tanpa mengedipkan matanya. Dan pertanyaannya persis seperti yang ingin diketahui Bei Sheng dan yang lainnya, dan mereka semua memandang Ye Chen. Tuan muda Ye, di sisi lain, tertegun. Tidak ingat. Bei Sheng dan Qi Yue saling memandang, dan kemudian pada Su Fu. Tanda tanya di kepala mereka bertiga tersusun rapi. Menilai dari ekspresi Ye Chen, sepertinya mereka tidak ingat. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hongyan terdiam, dan dia semakin mengerutkan kening, dia tidak terkejut bahwa Ye Chen seperti ini. Ini adalah keanehan dari kontrak ingatan, itu akan diteruskan dalam pembicaraan tidur, tetapi orang yang dimasukkan ke dalam kontrak sama sekali tidak menyadarinya, tentu saja, Di Huang tidak ada di antara mereka, dia adalah kastornya. Oleh karena itu, paling tepat mencari Di Huang untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi masalahnya Di Huang juga bingung, dia hanya tahu horoskopnya, bukan artinya. Juga tidak diketahui, ada kaisar dunia bawah dan leluhur Tao. Tapi 10.000 tahun yang lalu, keduanya tertidur lelap. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut urusan surgawi, termasuk pintu masuk hutan belantara prasejarah purba. Hanya kaisar bela diri abadi yang tahu tentang itu. Kaisar Zun telah dimakamkan, dan setelah pertempuran melintasi reinkarnasi, itu tidak akan terwujud lagi, bahkan kontrak memori hanya dapat membaca 8 karakter, dan semakin lama memori, kontrak tidak berhak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui pintu masuk ke dunia prasejarah kuno, Anda perlu memahami 8 karakter ini secara menyeluruh. Teka-teki ini sulit ditebak. Kaisar dunia bawah menggosok alisnya, ingin membunuhnya sampai waktu Kaisar Zun, jadi tanyakan padanya dengan hati-hati, kamu sudah mati, mengapa kamu begitu misterius? Sekarang, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia tidak perlu mencerahkan, tebak saja teka-teki itu. Dibandingkan dengan ketua AI, Di Huang jauh lebih tenang. Keraguan terbesar adalah mengapa Di Zun tidak menyampaikan informasi ini kepada Kaisar Hades dan Daozu. Mereka adalah kaisar, jadi mereka berhak tahu. Atau, Kaisar Zun memang mengirim pesan, tapi itu terhapus oleh semacam kekuatan. Keraguan tidak terpecahkan, dan keraguan ditambahkan, bahkan jika itu adalah keadaan pikiran tubuh suci Dacheng, tidak dapat dihindari untuk terjerat. Di puncak Jade Maiden, tubuh suci wanita telah kembali ke kamar kerjanya dan menutup pintu dengan rapat, dia juga perlu menebak teka-teki itu, dan teka-teki 8 karakter ini akan menjadi kunci baginya untuk menemukan pintu masuk dunia prasejarah kuno. Di luar pintu, Tuan Muda Ye masih linglung. Selama alkimia, kamu tiba-tiba menyemburkan darah, tertidur lelap, dan kemudian Su Fu mengatakan ini, mengeluarkan secarik batu giok dari tangannya, dan memasukkannya dengan sadar ke Ye Chen. Kata terakhir ini ada di slip giok. Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia dengan ringan menghancurkan batu giok itu, dan menyerap kesadaran yang ada di dalamnya. Kemudian, pria ini melihat ke arah misti yang tak terbatas, untuk mengejutkan pandangan beberapa orang. Anehnya dia tidak menganggur selama beberapa hari tidur, dan dia berjalan dalam tidur setiap malam, yang tidak penting. Yang penting adalah hal tak tahu malu yang dia lakukan. Kaisar ke-10 Great Chu, dia dalam suasana hati yang baik. Bei Sheng menatap Ye Chen sambil tersenyum, matanya seolah berkata, berpura-pura lagi, kita semua melihatnya, dan tidak membiarkannya pergi. Semua. Itu bukan niat saya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh arti. Saya tidak tahu postur dan sikapnya. Saya pikir seseorang meletakkan pisau di lehernya dan memaksanya untuk melakukannya. Pikirkan setiap hari, mimpikanlah di malam hari. Qi Yue berkata sambil tersenyum, dan dia juga menatap Tuan Muda Ye, ingin melihat seberapa tebal kulit pria ini, dan dia terlihat seperti orang normal. Yang paling bertatap muka adalah Su Fu, yang ingin meruntuhkan panggung, tetapi setelah dipikir-pikir, dia akhirnya menyerah. Masih kalimat yang sama, tidak ada yang pernah muda dan sembrono, tidak menyombongkan diri, dia telah melakukan semua hal yang dilakukan Ye Chen di masa lalu, seperti teman baiknya Pang Dacuan dan Zhou Dafu, mereka adalah objek perhatian khusus, karena ini kedua orang itu datang ke sini untuk membuat masalah hanya 3 atau 2 hari yang lalu. Suasana sempat canggung.
Tuan muda Ye yang jenaka selalu menjadi subjek perhatian kemanapun dia pergi, dan itu sama pada saat ini, berkulit tebal seperti dia tidak bisa menutupi pemandangan, dia berjalan sambil tidur, sangat mengagumkan. Ketika datang ke tidur sambil berjalan, kita harus berbicara tentang tidur. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu mengapa dia memuntahkan darah, mengapa dia tertidur, berjalan dalam tidur, dan pembicaraan tidur 8 karakter, apa artinya, dan kekuatan apa yang mendorongnya dalam kegelapan. Setelah beberapa pemikiran, dia mengingat kontrak dengan Di Huang, semuanya terjadi setelah kontrak selesai, jadi tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan kontrak itu. Tetapi pada saat ini, dia memiliki keraguan tentang niat awal Di Huang, apa sebenarnya itu. Memikirkannya, dia mengambil langkah, berjalan menyusuri puncak Jade Maiden selangkah demi selangkah, dan berlari menuju paviliun Lingdan, sedikit mengernyit, cahaya peri di matanya juga tidak pasti. Melihatnya pergi, Su Fu dan yang lainnya merasa bosan dan mengikutinya satu demi satu. Di belakangnya, Hong Yan melihat ke belakang Ye Chen yang mundur melalui pintu, linglung, atau dia mengatakan bahwa Di Huang adalah tubuh suci Da Cheng, jadi kontraknya bahkan lebih sombong, dan dia menemukan petunjuknya begitu cepat, tetapi 8 karakter mimpi berbicara, teka-teki ini sangat sulit ditebak. Keadaan pikirannya juga merupakan keadaan kaisar dunia bawah, mudah untuk membunuh kaisar iblis jika dia bertarung melawan orang lain, tetapi tebakan teka-teki ini sangat sulit bagi seorang pahlawan, dia tidak pandai dalam hal itu. Langit sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Di sisi lain, Ye Chen telah melangkah ke paviliun Lingdan dengan satu kaki, dan dia telah menggumamkan 8 karakter ini sepanjang jalan. Ini adalah mimpinya, dan dia selalu merasa ada rahasia tersembunyi, jika tidak, Hong Yan tidak akan begitu bersemangat. Jangan memikirkannya jika kamu tidak bisa mengetahuinya. Ketika nenek moyangmu kembali, kamu akan tahu begitu kamu mendengarnya. Su Fu berjalan lebih cepat dan melewatinya. Sebagai ahli alkimia, dia masih mengenal Ye Chen. Ye Chen menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan perlahan mengumpulkan pikirannya. Sebuah episode berjalan sambil tidur dan mengigau, meskipun nyala api di tungku alkimia menyala kembali, berakhir untuk sementara, baik Ye Chen dan Su Fu menjadi tenang dalam alkimia. Tidak jauh dari sana, Bei Seng dan Qi Yue sedang duduk diam, dengan dagu di tangan mereka, menyaksikan mereka berdua meramu alkimia dengan bosan, memberikan perhatian khusus pada Ye Dasao, mereka akan selalu terpesona menonton. Kedua wanita cantik tiada taraf ini tidak mengerti pada saat ini mengapa begitu banyak orang normal di dunia jatuh cinta dengan temperamen yang tidak normal dan tidak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Melihat Tuan Muda Ye lagi, dia sopan, dengan serangkaian teknik yang terampil, dan dia selalu menjelaskan sebuah kalimat, saya ingin membuat alkimia, dan saya tidak akan pernah menjemput perempuan. Saat berbicara, ada cahaya di tungku yang menjulang ke langit, jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah pil. Segera, terdengar suara guntur, dan pil dua pola lainnya menarik guntur dari langit. Penglihatan seperti itu terjadi setiap hari, dan ada pil dan guntur di setiap pil. Pada hari ke-15, orang ini memuntahkan darah lagi, pingsan lagi, jembatan berjalan sambil tidur dan berbicara sambil tidur dipentaskan lagi, dan Su Fu dan yang lainnya mengikuti Ye Chen sepanjang jalan. Kali ini, ruang lingkup kegiatan Tuan Muda Ye tidak lagi terbatas pada Heng Yue. Selama berjalan sambil tidur, dia pergi ke tempat lain, mandi di bintang dan sinar bulan, dan berkeliaran di sekitar Dacu. Kemanapun dia pergi, dia akan meninggalkannya. Perbuatan mulia, seorang pria bernama Ye Chen membawa semangat tak tahu malunya ke titik ekstrim, selama berjalan dalam tidur, dia menyia-nyiakan integritasnya sepenuhnya. Dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena kontrak antara Di Huang dan dia, sebelum dia bisa menebak jawaban dari apa yang disebut teka-teki, dia ingin mengintip ke dalam ingatan yang lebih dalam, setidaknya untuk menemukan beberapa petunjuk. Namun, tidak ada hasil. Pada hari ke-37, Ye Chen menggosok alisnya dan kembali ke paviliun Lingdan. Sama seperti pertama kali, dia tidak tahu tentang berjalan dalam tidur dan berbicara dalam tidur. Untungnya, Su Fu dan yang lainnya mengukir tempat dia pergi dan hal-hal yang dia lakukan. Tapi dia masih meremehkan ketekunan Di Huang. Setelah kurang dari setengah bulan, dia berbaring lagi, tidur nyenyak di siang hari, melatih otot dan tulangnya di malam hari, berjalan-jalan, dan setelah berjalan-jalan, itu adalah adegan berbicara dalam tidur. Hal-hal seperti ini sering terjadi, muntah darah setiap 2 hari, berjalan dalam tidur sesekali, belum lagi dia, bahkan Su Fu dan yang lainnya sudah terbiasa, telah dikonfirmasi bahwa Ye Chen tidak berpura-pura tidur, tetapi itu selalu seperti ini, siapa yang menderita ayolah,
orang-orang pemarah. Jadi, pada malam yang gelap dan berangin, Su Fu, penguasa paviliun Lingdan, akhirnya memberi Ye Chen tendangan yang mendominasi, dan bahkan Bei Sheng pun kecanduan tangannya. Oleh karena itu, setiap kali pria ini bangun, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Akibatnya, setengah tahun ini, dia dipukuli. Ini semua berkat pendahulunya yang baik, jangan diganggu oleh teka-teki, selalu ingin menemukan petunjuk lain dari Ye Chen. Untuk alasan ini, kekuatan kontrak telah diaktifkan lebih dari sekali. Sangat disayangkan bahwa kemampuan kontrak terbatas, beberapa ingatan dapat dilihat, tetapi beberapa ingatan tidak memiliki hak untuk mengetahuinya, berkali-kali mengintip, yang Anda dapatkan hanyalah horoskop, langit sudah tua, sisi lain dari bunga mekar. Jika Anda ingin berbicara tentang Kaisar Zun, itu adalah sapi asli teka-teki horoskop sangat sulit sehingga dua Kaisar Agung, satu tubuh suci Dacheng, dan satu tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, adalah 4 orang terkuat di dunia saat ini. Mereka secara kolektif dibawa ke dalam selokan, dan dikubur hidup-hidup. Di malam hari, cukup sepi, dan semuanya diam. Aroma obat yang mengambang di paviliun Lingdan menjadi semakin kuat, tetapi Su Fu adalah satu-satunya alkemis yang tersisa. Adapun Ye Dasao, dia tidak berniat alkimia, dan duduk di tangga batu dengan kepala terangkat, lubang hidungnya terlihat, darah masih mengalir, dan rambutnya acak-acakan. Selama tahun ini, dia mengalami pemukulan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menyadari filosofi hidup, mereka yang mengacau harus selalu dibayar kembali, dan jika mereka melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, mereka akan selalu dihukum. Mengapa kamu tidak berlatih lagi? Bei Sheng datang dengan ringan, Su Si baru saja selesai mandi, rambutnya basah, dan masih ada tetesan air, aroma wanita yang memabukkan terasa sangat indah. Aku sakit. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menceritakan 3 kata ini. Singkatnya, Qi Yue, yang datang ke sini, digoda untuk menutupi mulutnya dan tertawa, Anda tidak hanya sakit, tetapi tidak serius, tubuh suci setingkat kaisar, berjalan dalam tidur sesekali, jika Anda tidak sakit, hantu tidak akan mempercayainya, ekaristi paling menakjubkan dalam sejarah adalah Anda, dan ekaristi terindah tidak lain adalah Anda. Jika bukan karena berjalan dalam tidur, kami tidak akan tahu bahwa hidup Anda, Tuan Muda Ye, sangat berwarna. Ye Chen tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia tidak punya niat untuk menyempurnakan alkimia, jadi dia hanya bisa datang ke Di Huang, dan ingin bertanya kepada seniornya, kontrak macam apa yang Anda buat untuk saya, untuk menarik saya keluar untuk memamerkan akting saya. Keterampilan. Penantiannya ditakdirkan sia-sia. Di Huang adalah masa depan, aku benar-benar malu melihat juniorku. Dia ada di masa depan, tetapi Zixuan datang, dan membawa bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Adapun masalah Kaisar Huang, dia tetap diam, dan keraguan Ye Chen tentang kontrak juga diam. Sebutkan, jika saya tahu apa yang dimaksud Kaisar Huang, saya tidak akan mengungkapkannya. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, Ye Chen mengumpulkan pikirannya, berdiri diam di depan tungku alkimia, dan menyalakan api alkimia abadi lagi. Bagi Di Huang, dia percaya tanpa syarat bahwa dia dapat memutuskan kontrak, sama seperti melanggar kontrak tubuh suci wanita, tetapi dia menginginkan penjelasan lebih dari Di Huang. Sang alkemis terus menyempurnakan alkimia, dan alkimia berlanjut. Setahun lagi mendekat, pemahamannya tentang Erwen dan dapat dianggap sebagai prestasi yang lengkap, jika dia memurnikannya lagi, itu akan menjadi Sanwendan, dan dia akan memahami 1 pil setahun, ini rencananya. Dibandingkan dengan dia, Su Fu masih sangat canggung. Ye Chen sudah mulai menyempurnakan pil 3 butir, tetapi Su Fu masih bekerja keras di jalan Yiwendan. Ketika Dan melihat Dan Lei, itu akan dianggap selesai semakin lama pencerahan, semakin dalam alkimia itu. Di malam yang dalam, orang kecil terbang ke paviliun Lingdan. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Linghua kecil. Selama 2 tahun, dia berkeliaran di suatu tempat, dan kemudian kembali ke Heng Yue. Tidak ada terobosan yang ditemukan. Kesempatan masih ada puncak orang bijak agung, dan dia belum ditakdirkan untuk tahta kuasi kaisar sejauh ini. Ah, cantik. Xiao Linghua menggertak, dan langsung pergi ke Bei Sheng, mendarat di bahu batu gioknya, lalu mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh pipi Bei Sheng. Selama ini, dia selalu seperti ini utuh, dengan penampilan yang imut, makan tahu manusia di mana-mana. Memang benar dia lewat, tetapi Bei Sheng bukan seorang vegetarian, dan sekilas dia melihat bahwa tubuh bayi kecil itu adalah Tyrannosaurus Rex, berubah menjadi penjahat seperti itu, berdedikasi pada hal-hal yang tidak tahu malu. Di tempat, Xiao Linghua berlutut, dan digendong oleh Bei Sheng dengan 1 kaki,
dan menyelinap di udara, dia juga mengulurkan jari giok untuk menyodok perut Xiao Linghua, yang terasa sangat enak. Baru pada larut malam Bei Sheng melepaskan, mengikat benda itu dan menggantungnya di pohon dengan leher bengkok di taman, dia berani makan tahu wanita tua saya. Xiao Linghua tidak peduli tentang ini, dia sering berjalan di tepi sungai tanpa membasahi sepatunya, selalu ada beberapa outlier yang tidak menyukai orang kecil yang lucu, dan selalu memberinya ledakan, seperti Bei Sheng, gadis terbaik, tapi dia kejam, dan dia hampir membunuhnya. Saat malam semakin larut, Qi Yue dan Bei Sheng pergi, kembali ke kamar kerja, dan bermeditasi bersila. Di taman, hanya Su Fu dan Ye Chen, yang merupakan alkemis, yang bekerja keras. Selain mereka berdua, ada bayi arwah kecil yang masih bergelantungan di sana, bergoyang ke sana kemari ditiup angin, yang tahu itu orang kecil, yang tidak, mengira itu pangsit. Long Yi dan kultivator laki-laki telah membuat janji untuk bertarung. Menghitung waktu, seharusnya besok. Xiao Linghua tiba-tiba berkata, aku kembali kali ini untuk menyelamatkan para prajurit, dan menendang gadis itu sampai mati. Mendengar ini, Su Fu meledak. Dia mengangkat alisnya dan sedikit mengernyit, mengetahui bahwa alasan kontrak Long Yi dengan tubuh abadi pasti tentang Dongfang Yuling. Karena kontrak kehidupan abadi, Long Yi dan Liang Zi dari kehidupan abadi dianggap sebagai menikah, dan menantu perempuannya diperkosa oleh manusia, kontraknya tidak populer jika Anda mengubahnya. Ketika saya pergi menemui Ye Chen, saya merasa jauh lebih tenang. Tidak ada kejutan sama sekali. Anda tidak perlu menghitung, Anda tahu bahwa pasti ada pertempuran antara Long Yi dan tubuh abadi. Hanya ketika Anda mengalahkan yang abadi tubuh kehidupan dapatkah Anda memenuhi syarat untuk mengklaim tubuh abadi dan melanggar kontrak sialan. Ini adalah cara Long Yi menangani berbagai hal. Tuan muda pernah ke Tianxuanmen, dan tidak ada yang peduli padaku. Xiao Linghua mengutuk. Tanpa diduga. Ye Chen berkata dengan santai, siapa Long Yi, adalah sisa jiwa Kaisar Naga Taixu, dia telah mewarisi temperamen Kaisar Naga Taixu, dan juga seorang pria yang setia, meskipun dia tidak terlalu bisa diandalkan pada hari kerja, dia masih seorang manusia, dia tidak repot-repot menggunakan kekuatan eksternal untuk mengalahkan tubuh yang kekal. Selama kamu memesan, setiap orang kuat di Dacu dapat menenggelamkan tubuh abadi dengan seteguk air liur, teriak Xiao Linghua. Ye Chen tidak menjawab, dia membuat alkimia dengan tenang. Dia akan pergi ke pertempuran antara sisa jiwa Kaisar Naga dan tubuh abadi, tetapi dia tidak akan pernah membawa siapapun ke sana, karena itu merupakan penghinaan bagi Long Yi, dan itu adalah semacam penghujatan bagi Kaisar Naga Taixu. Yang Long Yi inginkan adalah dalam pertarungan yang adil, sisa jiwa Kaisar Naga juga memiliki tuan yang bangga. Episode 2442 Saya baik-baik saja sendirian. Maaf, ada kesalahan di chapter terakhir, Dragon One diubah menjadi Jackie Dragon 5. Kelalaian saya akan diperbaiki sesegera mungkin. Saat langit mendekati fajar, Ye Chen meninggalkan Heng Yue. Bersama-sama, ada bayi roh kecil, lelaki itu masih berwujud penjahat, duduk di pundak Ye Chen, dia benar-benar kekanak-kanakan, aslinya dalam tubuh Tyrannosaurus Rex, tapi dia sangat imut. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen membuka pintu domain dan langsung menuju ke domain bintang timur. Pernahkah kamu melihat tubuh abadi laki-laki? Xiao Linghua tiba-tiba bertanya karena bosan. Aku pernah melihatnya sebelumnya, kata Ye Chen ringan. Lalu, menurut pendapatmu, siapa yang akan menang? Tubuh abadi laki-laki. Ye Chen memberikan jawaban bahkan tanpa memikirkannya. Dengan rentang hidup yang panjang, bahkan Kaisar Naga pun bisa bertahan sampai mati, jadi tidak sesederhana itu. Membicarakannya. Dalam hal kekuatan tempur, dia tidak kalah dengan Yang Suci. Jika dia benar-benar ingin bertarung, apalagi Long Wu, bahkan dia terlalu jauh di belakang. Aku juga berpikir begitu. Xiao Linghua menepuk kepala kecilnya, sejujurnya, menurutku pria abadi dan wanita abadi lebih cocok, dan mereka adalah pasangan yang cocok di surga. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengangkatnya. Setelah itu, Tuan Muda Ye menginjak-injak pria kecil ini di bawah kakinya, seperti menginjak puntung rokok, menginjaknya dalam lingkaran, mencoba menginjaknya menjadi gumpalan. Anda masih dari Dacu, tubuh abadi laki-laki jadi apa, dia bisa dengan tidak hati-hati merampok istri seseorang. Bayi kecil yang malang, dia benar-benar diinjak-injak, dan gambarnya berdarah. Sisa perjalanan cukup sepi. Selama periode ini, Xiao Linghua bangun, menggelengkan kepalanya, dan tidak bergerak. Ketika Ye Chen meninggalkan gerbang domain lagi, itu sudah menjadi domain bintang lain. Di depan mata, ada gelombang sosok manusia, kerumunan orang yang padat, berdiri di langit berbintang ke segala arah,
bahkan banyak bintang mati juga penuh dengan orang, masing-masing memegang tangannya, menunggu yang baik. Menunjukkan. Ye Chen menutupi dirinya dengan jubah hitam, berdiri di sudut kerumunan, dan melihat sekeliling. Di tengah langit berbintang, dia melihat Long Wu. Long Wu hari ini sangat berbeda dari dulu, dia tidak lagi botak, tetapi telah menumbuhkan rambut panjang, gelap dan tebal, mengalir seperti air terjun, dan punggungnya suram, tetapi tangguh seperti gunung. Ada banyak janggut di sekitar mulutnya, yang hampir tidak bisa menyembunyikan sentuhan dekadensi, tetapi matanya, memancarkan kejutan yang tajam. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, ekspresinya kesurupan sejenak. Long Wu dalam ingatannya tidak seperti ini. Jika dia berubah, itu mungkin karena roh giok timur. Sudah beberapa tahun sejak dia ditemukan, tetapi dia masih belum memulihkan ingatannya, dan dia tidak bisa ingat dia hanya tahu tubuh abadi laki-laki dengan darah yang sama, aku merasa lebih intim dengan orang itu. Bagi Long Wu, ini jelas merupakan pukulan. Orang yang paling dia cintai telah ditanami kontrak kehidupan abadi. Tanpa kecelakaan, dia akan menjadi istri orang lain. Keadaan pikiran seperti ini bisa dibayangkan. Apakah itu Duchess Dragon 5? Aku ingat itu yang botak. Siapa yang menetapkan bahwa yang botak tidak bisa menumbuhkan rambut, tapi bagaimanapun itu tetap botak dan tampan. Apakah tubuh abadi laki-laki? Ketika Ye Chen sedang kesurupan, lebih banyak biksu datang dari seluruh dunia, semuanya adalah orang-orang yang menganggur yang datang jauh-jauh untuk menonton pertempuran, dan ketika mereka melihat Long Wuxi yang berambut panjang, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Di era ini, sungguh luar biasa. Tubuh abadi sulit didapat dalam keabadian. Sebenarnya ada dua patung, satu laki-laki dan satu perempuan. Jika dua tubuh abadi ini digabungkan, mereka mungkin akan melahirkan darah yang lebih mendominasi. Kaisar Naga, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, yang penting adalah apakah sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu dapat mengalahkan tubuh abadi laki-laki dalam pertempuran ini, dan apakah itu dapat melanjutkan mitos tentang tak terkalahkannya Kaisar Naga. Ini, saya khawatir agak sulit. Lebih banyak orang datang, dan ada banyak diskusi. Ada banyak jari telunjuk, dengan mata berbinar, menunggu kedatangan tubuh abadi laki-laki. Banyak orang yang hadir belum pernah melihat tubuh abadi. Bajingan Long Yi itu juga ada di sini, bisik Xiao Linghua. Tidak perlu baginya untuk mengatakan, Ye Chen juga melihatnya. Long Yi melakukan perjalanan jauh, datang dari langit berbintang yang jauh, di sampingnya adalah Murong Miaoxin, mereka berdua memiliki hubungan romantis, mereka pasti akan pergi berbulan madu, dan kemungkinan besar mereka telah mendengar berita tentang penunjukan itu, jadi mereka bergegas ke sini, Nyonya Jiwa Naga Sugu, Long Wu, ingin bertarung dengan tubuh abadi laki-laki, bagaimana dia bisa tanpa dia, sebagai jiwa Kaisar Naga Taiksu, tidak ada alasan untuk tidak membantu dalam pertempuran. Dapat dilihat bahwa dia telah menembus tahap lanjut. Seperti Long Wu, dia sudah menjadi Kaisar Semu saat ini, tetapi napasnya tidak stabil. Sekilas orang dapat mengatakan bahwa dia baru saja memasuki tahap lanjut tidak dahulu kala. Lakukan dengannya, naga kuno Taiksu memiliki garis keturunan yang sama, dan dia tidak akan pernah takut perang. Begitu naga itu tiba, dia berteriak, mengutuk tanpa henti, dan semangat juangnya cukup tinggi. Dahi menyilaukan seperti biasanya. Aku baik-baik saja sendirian, kata Long Wu dan, kata-katanya sedikit serak. Seperti yang diharapkan Ye Chen, jiwa naga kuno Taiksu sama bangganya dengan dia. Tepatnya, itu adalah martabat seorang pria. Jika Anda ingin mengambil kembali istri Anda sendirian, Anda tidak akan pernah menggunakan orang lain untuk membantu Anda dalam pertempuran. Long Yi ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya, dia tahu arti dari Long Wu, jika itu dia tidak akan meminta bantuan, jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung sendirian, dan dia hanya akan berhenti jika dia mati. Tak berdaya, dia berbalik perlahan dan mundur ke kerumunan. Katakan padaku, jika keduanya cocok, bisakah mereka melawan tubuh abadi? Kata Xiao Linghua. Ye Chen tidak menjawab, tapi jawabannya adalah tidak. Zonglong, satu naga dan 5 tubuh gabungan, jauh dari lawan abadi laki-laki. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, kekuatan tempur dewa laki-laki pada level yang sama tidak lebih lemah dari Kaisar Naga Taiksu. Artinya, Kaisar Naga Taiksu pada tingkat yang sama mungkin tidak dapat sepenuhnya mengalahkan tubuh abadi laki-laki, apalagi sisa jiwanya, dan itu masih merupakan sisa jiwa yang tidak lengkap. Jika Tuan Long ada di sini, dan mereka bertiga adalah satu, kemungkinan menang harus 1 poin lebih tinggi. Ye Chen bergumam pelan, dan tiba-tiba teringat Tuan Long. Mereka berdua adalah guru dan teman,
dan aku tidak tahu apakah mereka masih hidup. Ada banyak orang tua di sini. Xiao Linghua berbisik. Ye Chen diam, melihat sekeliling. Memang, banyak orang yang tak tertandingi dan kejam datang, dan dia dapat melihat beberapa jenderal dewa, yang menutupi kehormatan mereka dengan metode rahasia, berdiri di sudut kerumunan, dan menonton dengan tenang satu arah, serta yang suci, dan anak pesawat. Kaisar Semu Tua Dacu datang cukup banyak, tetapi mereka tidak datang untuk membantu pertempuran, mereka datang untuk menonton pertempuran, dan mereka juga ingin melihat apakah tubuh abadi laki-laki legendaris benar-benar sejahat rumor. Di bawah mata semua orang, seseorang terwujud, perlahan datang dari kedalaman langit berbintang. Tubuh abadi laki-laki muncul di atas panggung, mengenakan pakaian hitam berkibar, bentuknya aneh, tubuhnya terkadang padat, terkadang ilusi, tanpa aura biksu, seperti manusia, matanya tenang, dan ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa membiarkannya suasana hatinya berfluktuasi. Dia melangkah di jalan takdir, seolah-olah dia sedang menginjak sungai panjang waktu, perubahan dan zaman kuno, seolah-olah di belakangnya adalah akhir tahun, dan dunia yang mengawasinya sejenak kesurupan. Itu benar-benar bukan salahnya bahwa dia bisa membunuh Kaisar Naga Taiksu. Raja Dewa Perang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, dia sudah merasakan kengerian tubuh abadi laki-laki, dan jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan menjadi lawannya. Ada penjahat setiap tahun, terutama tahun ini. Kelima dewa menghela nafas, menyerang sekuat dia, sulit untuk menyembunyikan ekspresi cemburu, siapapun yang telah hidup lama adalah monster tua. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Putra pesawat itu melirik orang suci itu. Itu bisa masuk ke mata Dharma kita. Yang mulia berkata dengan penuh arti dengan tangan di tangannya, belum lagi ketakutan, masih ada jejak kecemburuan, tubuh abadi dari kondisi puncak bukanlah lelucon. Bahkan Kaisar Semu terkuat seperti ini, apalagi dunia, terlalu banyak orang yang terpana melihat Dacu memiliki tubuh suci wanita. Ketika berita keluar saat itu, mereka semua pergi untuk melihatnya. Tubuh abadi laki-laki ini adalah masih kepala melihatnya sekali, buahnya sangat kuat sehingga mengejutkan. Dibandingkan dengan yang lain, Ye Chen jauh lebih tenang. Dia telah melihat Dewa Agung ini sebelumnya, dan dia sudah memiliki Kaisar Semu di dalam hatinya. Dia telah berdiri di puncak Kaisar Agung, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi Kaisar. Mereka yang memiliki mata ganas dapat mencium bau roh jahat di dalam tubuh abadi laki-laki. Dan di dalam roh jahat itu, ada nafas setan surgawi. Bukan karena dia adalah iblis, tetapi tubuh abadi laki-laki, yang pasti telah berperang melawan iblis. Ketika iblis menyerang, dia mungkin berada di sudut alam semesta, berjuang untuk melindungi surga dan rakyat jelata. Kamu Chen mengetahui hal ini sejak lama, orang-orang yang telah berperang melawan iblis dapat dilihat secara sekilas. Saat berbicara, tubuh abadi laki-laki sudah berhenti, tidak bergerak seperti patung. Perang. Tapi Wenlong Wui minum dentang, menyerang di tempat, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, langsung mengubah pedang abadi di tangannya, pedang itu tak tertandingi, memotong sungai peri, dan membuka yin dan yang langit dan bumi. Melihat tubuh abadi laki-laki lagi, dia mengabaikannya seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, dan hanya dengan telapak tangan biasa, dia menyapu bersih sungai abadi. Setelah itu, semua orang di dunia mengangkat mata mereka secara kolektif, dan bola mata mereka bergoyang, menyaksikan Long Wu terbang menjauh, terbang 80.000 mil melintasi langit berbintang, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Gudong. Beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka, sisa jiwa Kaisar Naga di tingkat kuasi Kaisar, jangan kalah terlalu mudah. Ini akhirnya. Seperti yang diharapkan, tubuh abadi laki-laki adalah Kaisar Semu Puncak, dan kekuatan tempur pada tingkat yang sama-sama sekali tidak lemah. Mungkin. Laki-laki abadi yang memegang tangannya, jika tidak, dia bisa dimusnahkan dengan satu telapak tangan. Ada diskusi terus-menerus, klik lidah, desahan, keterkejutan, semua jenis suara terjalin, membentuk gelombang ombak, mengejutkan pria abadi. Sayang sekali naga itu dikalahkan sepenuhnya. Luar biasa. Long Yi mengeluarkan batuk kering, dan segera meninggalkan kerumunan untuk mencari Long Wu. Tubuh abadi laki-laki terlalu menakutkan. Jika dia tidak mencapai puncak Zundi, dia akan bertarung dengannya. Hanya saja mencari kegembiraan. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, pemandangan ini telah diramalkan sejak lama. Tubuh abadi laki-laki datang dan pergi dengan cepat, menjatuhkan Long Wu dengan satu telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba berbalik, pakaiannya sangat halus, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Dapat dilihat bahwa para jenderal, kaisar, dan orang bijak semuanya diam-diam mengikuti.
Jelas, semua orang tua begitu malas, jarang melihat tubuh abadi laki-laki, jadi tidak ada alasan untuk tidak berlatih, tentu saja, ada juga keegoisan. Orang yang memukul saya Dacu, dia harus membicarakannya. Banyak orang tua melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar, dan mereka mengikuti satu demi satu Long Wudou bukan tandingan keabadian, tetapi itu tidak berarti bahwa Kaisar Zun dari Chu tidak dapat memenangkan pertarungan sengit, dan masing-masing dari mereka sangat protektif terhadap anak sapi. Melihatnya, Ye Chen juga secara sadar mengikuti. Adapun Long Wu, meskipun dia dikalahkan, dia masih hidup, jadi bagus untuk membiarkan Long Yi merawatnya. Kecepatan awal dan akhir pertempuran mengejutkan dunia, dan lebih banyak orang masih tidak puas. Banyak dari mereka mengejar tubuh abadi laki-laki, sementara yang lain berlari untuk menonton Long Wu. Berbicara tentang Long Wu, yang terluka itu serius, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan dia bangkit di tengah kerikil yang berterbangan, tetapi dia bahkan tidak bisa berdiri diam, batuk seteguk darah. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Long Yi tiba dan membantu Long Wu yang akan pingsan. Long Wu tersenyum, kekalahan adalah kekalahan, tetapi cahaya tegas di matanya tidak pernah hilang, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari tubuh abadi laki-laki, pertempuran ini hanya untuk melihat perbedaannya. Gunung-gunung tinggi dan jalannya jauh, dia punya banyak waktu, suatu hari, dia juga akan maju ke puncak Zundi, dan dia akan melawannya lagi, periode waktu ini akan sangat lama. Di sisi lain, Kaisar dan yang lainnya mengikuti sepanjang jalan, mengejar dari dekat. Tubuh abadi laki-laki itu bagus, dia tidak pernah melihat ke belakang dari awal sampai akhir, dengan persepsinya, tidak ada alasan mengapa dia tidak tahu bahwa seseorang mengikutinya, tetapi dia mengabaikannya, langkahnya masih sangat lambat. Meski lambat, kecepatannya sangat cepat mengerikan, hampir satu bidang bintang dalam satu langkah. Kaki itu luar biasa. Taiwang menghela nafas, dalam hal kecepatan, dia jauh di belakang tubuh abadi. Bahkan dia seperti ini, belum lagi para penonton, yang berjalan jauh di belakang. Tapi setelah mengejar dan mengejar, tidak ada sosok, satu demi satu, berhenti di langit berbintang, rasa malu kolektif, saya tidak tahu kemana harus mengejar. Fakta membuktikan bahwa jika Anda ingin menonton drama besar, Anda juga harus memiliki moral, jika Anda tidak dapat mengejar ketinggalan, itu masih membuang-buang waktu. Mereka tidak mengejar, bukan berarti Ye Dasao tidak bisa mengejar, kecuali Seng Zun dan mereka, dia adalah satu-satunya yang hampir tidak bisa melihat punggung semua orang, mengikuti sepanjang jalan, tidak pernah kalah. Pada titik tertentu, dia juga menempatkan dirinya di langit berbintang, memegang guci, melihat ke sana kemari. Benar, dia kalah juga, bukan karena dia tidak cukup cepat, tetapi orang-orang tua itu terlalu cepat, yang tercepat adalah tubuh abadi laki-laki, seolah-olah dia berada di kail, kaki dan kakinya tergelincir. Ini memalukan. Xiao Linghua mengorek hidungnya. Memalukan. Ye Chen masih mencarinya, tidak lupa menggunakan Zhou Tian untuk menyimpulkannya untuk melacak sumbernya. Benar saja, Huang Tian terbayar dan akhirnya ditemukan olehnya. Saat dia muncul kembali, dia sudah menjadi bintang tanpa kotoran. Di dalamnya, ada hutan gunung, dan malam gelap, tapi di hutan gunung, ada api unggun yang terang, dan aroma daging rebus bisa tercium. Melihat dari kejauhan, Ye Chen bisa melihat kaisar, jenderal, orang suci, dan putra pesawat. Beberapa lelaki tua, cukup sentimental, begadang di tengah malam, dan di sudut gunung ini, mereka sedang makan daging rebus dalam panci besi besar dengan semua bahannya. Itu tidak mungkin tubuh abadi laki-laki. Xiao Linghua menyentuh dagunya, dan membuat beberapa gambar di otaknya sendiri, tubuh abadi laki-laki ditangkap, dipukuli oleh Kaisar Zundi dari Chu Agung, dan akhirnya dihancurkan. Itu direbus dalam panci. Bukan hanya dia, bahkan Ye Chen merasa seperti ini, itu tidak menyombongkan diri, para dewa benar-benar membuat mereka keluar, adegan besar apa yang belum mereka lakukan, apa yang belum mereka makan, mungkin untuk merebus tubuh abadi. Saat dia mengatakan itu, dia sudah berjalan dan melihat ke dalam panci, dia tidak tahu apa yang direbus, tapi toh itu bukan tubuh yang abadi. Dewa mengangkat mata mereka dan melirik Ye Dasao, matanya seolah berkata, dari mana kamu keluar dari sini? Tubuh abadi. Xiao Linghua bersembunyi di belakang Ye Chen, menunjukkan setengah kepalanya, dan bertanya dengan suara rendah, karena takut orang tua ini akan merebusnya bersama. Tidak mengikuti. Seng Zun menggertak. Singkatnya, saya membuat Ye Chen terhibur, dan Anda sangat sombong jika Anda tidak mengikuti, itu tidak tahu malu, bukan? Kaisar ke-10 Dacu masih sangat sadar diri, dia membawa mangkuk dan sumpitnya sendiri, jadi dia tidak perlu sopan. Nenek moyangmu, kamu di mana?
5 Dewa Jenderal bertanya, sepertinya mereka masih ingin berlatih dengan Di Huang, dan Master yang suka berperang suka mencari lawan tangguh, seperti Da Cheng Holy Fisik. Aku tidak tahu. Ye Chen mengangkat bahu, apa lagi yang ingin dia cari? Ngomong-ngomong, tanyakan tentang kontraknya. Berbicara tentang kontrak, dia melirik beberapa orang tua, langit sudah tua dan bunga-bunga bermekaran di sisi lain, jadi kamu tahu artinya. Episode 2443 tersembunyi dengan sangat baik. Satu kata menghentikan semua orang untuk bertanya, dan mereka semua mengangkat alis. Ye Chen meliriknya, dan kemudian dengan sadar membenamkan kepalanya untuk meminum kaldu, dia tidak perlu bertanya lagi, dia tahu dari ekspresi wajah semua orang bahwa tidak ada yang tahu apa yang disebut horoskop. Semua orang tidak mengerti, jadi mereka saling memandang, dan kemudian mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Chen pergi larut malam, dan jika dia tidak mencari tubuh abadi laki-laki, bahkan kaisar dan yang lainnya tidak akan menyusulnya, apalagi dia, jika kamu tinggal sendirian terlalu lama, kamu akan selalu menjadi monster yang sangat jahat. Meskipun dia tidak mencarinya lagi, Seng Zun dan yang lainnya memiliki ketekunan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam latihan alas paring, setiap orang yang bisa bertarung telah dikalahkan, satu-satunya yang hilang adalah angsa tubuh abadi jantan, yang harus dipraktikkan. Pada saat ini, semua orang sedikit merindukan Raja Manusia, jika ada orang itu, mereka pasti akan dapat menemukannya, leluhur Zhou Tian. Yang menyimpulkan langit, dan menemukan yang tertentu. Namun, tidak ada yang tahu di mana Ying Jie Raja Manusia, apalagi monyet yang kembali dalam 1,5 tahun, tanpa dia, edisi kolektor sudah habis, dan hidup membosankan. Di langit berbintang yang luas, gerbang kerajaan tampak terkejut, dan Ye Chen keluar dari dalam, ingin kembali ke Dacu dan terus memahami alkimia. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan gerbang domain, dia mendengar langit berbintang bersenandung. Lalu, ada awan dan kabut berkabut, dan dunia besar bisa terlihat samar-samar, tak terbatas dan luas, ada banyak gunung dan sungai di dalamnya, seperti negeri dongeng di bumi. Klan Peri, Ye Chen dan Xiao Linghua berkata serempak. Hanya klan Peri yang memiliki aura unik itu. Chen tidak menyadarinya sebelumnya, jelas, itu adalah klan Peri yang membuka blokir. Ketika sampai pada penunjukan diri dari klan abadi, itu memiliki sejarah panjang, mereka memproklamirkan diri terlepas dari urutan klan Phoenix dan Jinwu, yang disebut penunjukan sendiri berarti kembali ke tanah leluhur. Ratusan tahun telah berlalu, klan Phoenix, klan Dewa, klan Iblis, klan Yao, dan Gunung Roh Gurun Barat semuanya telah musnah, serta ras di wilayah selatan. Klan abadi adalah yang terakhir balapan yang akan datang, dan sejauh ini baru dibuka blokirnya. Tersembunyi dengan baik. Xiao Linghua menghela nafas. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya, ada invasi iblis sebelumnya, dan ada kekacauan dalam banjir. Setelah beberapa turbulensi besar di langit, klan Peri tidak dipaksa keluar. Benar-benar tenang. Kaulah yang membunuh putra dewanya, dan kemungkinan besar dia akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Xiao Linghua menggosok dagunya. Apapun yang kamu inginkan. Ye Chen mengangkat bahu. Saat berbicara, awan dan kabut telah menyebar, dan tanah leluhur dari alam besar klan abadi ditampilkan dengan sempurna di mata mereka berdua. Di seberang langit berbintang yang luas, mereka bisa melihat anggota klan abadi duduk bersilang berkaki. Melihatnya, Ye Chen ingin mengangkat kakinya untuk mendekat dan melihat lebih dekat. Namun, sebelum dia pergi, tanah leluhur klan abadi sekali lagi diselimuti awan dan kabut, menutupinya menjadi kehampaan. Sebuah dunia besar, yang bisa digambarkan sebagai kejutan, menghilang lagi. Sangat menarik, kenapa kamu tidak keluar dan menunjukkan dirimu? Xiao Linghua melengkungkan bibirnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengambil kaki yang dia ambil, dan kemudian dengan sadar mengambilnya kembali. Matanya menyipit menjadi garis-garis, dan dia mengamati langit berbintang, tetapi tidak ada jejak klan Peri, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya, atau dengan kata lain, mereka tidak lagi berada di langit berbintang ini. Menarik. Tuan Muda Ye menggosok dagunya, dan matanya berkedip dengan makna yang dalam. Dia selalu merasa bahwa klan Peri memiliki rahasia tersembunyi. Jika tidak, ada iblis surgawi yang menyerang sebelumnya, dan akan ada kekacauan di masa depan. Mengapa mereka tidak datang? Keluar selain itu, tanah leluhur klan Peri, sepertinya tidak diperbaiki, dan terus berubah. Kali ini, jika bukan karena kebetulan, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya. Perlahan menutup matanya, dia mengangkat kakinya dan memasuki gerbang domain ketika dia bertanya kepada Jiang Taixu tentang hal-hal ini, tetapi Jiang Taixu menolak untuk mengatakan, maka masih ada Kaisar Huang,
yang bisa mengetahuinya. Suatu malam yang tenang, dia mendarat di sebuah bintang kuno, dan di sebuah kota kecil, dia menemukan Long Yi dan Long Wu, bersama dengan Murong Miaoxin, yang sedang bermeditasi di bawah pohon tua. Long Yi santai, memegang termos pinggul, minum dengan tenang. Di sisi lain, wajah Long Wu sangat pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan nafasnya sangat lemah. Ye Chen tidak muncul, melihat dari kejauhan, lalu berbalik, tidak bisa menahan nafas, ingin mengalahkan tubuh abadi laki-laki sama sulitnya dengan mencapai langit, dan Long Wu mungkin menghabiskan seluruh hidupnya, dan akan sulit untuk memenuhi keinginan yang telah lama disayangi ini. Dibandingkan dengan Long Wu, Long Yi jauh lebih beruntung, dan dibandingkan dengan Long Ye, keduanya jauh lebih beruntung, setidaknya mereka masih hidup, tapi Long Ye tidak pasti, mungkin, bertahun-tahun yang lalu, dia dimakamkan dalam siklus reinkarnasi, itu sudah lama menjadi bagian dari Loes. Ada banyak orang seperti Tuan Naga, Dao Huang Sui, Ouyang Shizun, Patriark Tianzong, Hua, terlalu banyak, nama-nama di makam pahlawan, mungkin itu benar-benar nama. Ledakan. Gemuruh. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari langit berbintang yang jauh. Ye Chen sudah lama terbiasa dengan ini, di sepanjang jalan, sering ada orang yang membuat janji, di zaman pemulihan, tidak ada gangguan perang, dan semua orang panik. Mereka yang lebih bebas adalah penonton, semuanya mendapat informasi yang baik, di mana ada pertempuran besar, di mana ada kegembiraan, semua orang jelas, kelompok 3, tim 5, satu demi satu. Ye Chen berjalan santai, mengikuti sumber gemuruh itu. Ketika dia semakin dekat, murid-muridnya tidak bisa tidak menjadi cerah, bukan para tetua yang bertarung, tetapi dua generasi muda, salah satunya adalah Putra Bumi. Adapun yang lainnya, Ye Chen pernah melihatnya sebelumnya, dan itu adalah tubuh matahari. Dulu, dia masih ingin menculiknya ke Dacu, tetapi lelaki tua kecil itu terlalu kuat, dia tidak membawa kembali bakatnya, dan dia dipukuli. Sejauh ini, dia masih tidak tahu asal-usul si kecil. Pria tua, apakah itu tubuh matahari? Melihat asalnya, itu pasti darah matahari yang legendaris. Bodoh sekali. Putra Bumi lebih lemah dari tubuh matahari. Kata-kata dunia datang satu demi satu, dan mata semua orang bersinar. Setelah terlalu banyak menonton pertarungan antara orang tua, sekarang dua junior datang untuk membuat janji. Ini benar-benar segar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah diskusi, gemuruh semakin keras. Pertarungan antara Putra Bumi dan tubuh matahari cukup tragis. Mereka berdua seperti Raja Abadi, bermandikan darah pihak lain, dan pertempuran menjadi gila. Pergerakan pertempuran itu cukup besar, dan banyak bintang mati runtuh karenanya. Dapat dilihat bahwa keduanya berimbang, bertarung secara setara, apakah itu Putra Bumi atau tubuh matahari, mereka juga memiliki warisan garis keturunan yang sama, dan tidak ada yang lebih lemah. Saya pikir hanya tubuh keluarga Ekaristi yang dikutuk secara ilahi yang bisa menjadi musuh putra-putra bumi. Tanpa diduga, tubuh matahari ini juga tirani. Terlalu banyak orang menghela nafas, dan kebanyakan dari mereka telah mengambil ingatannya. Berdebat dan mengukir adegan pertempuran. Tunggu saja. Saat tubuh momok tumbuh, pasti akan lebih hidup. Ada juga bintang tunggal Tianxia, anggota keluarga Sein Body. Jika Anda memilih salah satu, mereka semua adalah monster. Bayi kita, mengapa begitu ini sangat biasa. Suara gemuruh mengguncang bintang-bintang, dan suara diskusi tidak pernah berhenti. Anak-anak bumi dan tubuh matahari bertarung dengan sengit. Sebagai penonton, mereka tampak seperti lebih bersemangat dari mereka berdua. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, dengan senyum di wajahnya, di usia yang damai dan sejahtera, para junior juga telah bangkit. Dalam beberapa tahun, dua junior yang bertarung di sini pasti akan menjadi raksasa. Putrimu yang berharga juga ada di sini, juga menantumu yang berharga. Xiao Lingwa menunjuk ke satu sisi. Ye Chen melihat ke samping, dan dari kerumunan, dia menemukan Ye Ling dalam jubah hitam, dan Tang Sanxiao yang gemuk, yang juga datang untuk menonton pertempuran. Mata mereka berbinar. Anak perempuan itu adalah putrinya, tetapi pria kecil berkulit hitam itu bukanlah menantu laki-lakinya, bahkan jika dia setuju, menantu perempuannya tidak akan setuju. Pada pandangan pertama, mereka tidak cocok satu sama lain. Pria kecil gendut itu, jika dia terlihat lebih normal, itu akan baik-baik saja. Xiao Lingwa menyentuh dagunya, dia masih menyukai Tang Sanxiao, terlepas dari penampilannya yang gelap, tetapi generasi muda di surga, dia adalah yang pertama ya, meskipun bakatnya tidak sepenuhnya melawan langit, tetapi dia memiliki tingkat dewa. Melawan musuh pada level yang sama, siapapun yang telah melakukan batas suksesi darah juga dapat memakan pihak lain hingga mati.
Dalam hal ini, putra bumi tidak dapat melakukannya, tubuh momok tidak dapat melakukannya, dan tubuh matahari tidak dapat melakukannya. Jelas, dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan lelaki gemuk hitam kecil dari keluarga Tang. Di sampingnya, Tuan Muda Ye menggosok dagunya, memikirkan masalah lain. Jika dia cukup beruntung untuk membuka batas penerus darah lagi, jika dia menemukan menantu perempuan untuk diajak tidur, mungkin dia bisa menciptakan jenis yang berbeda. Seperti Tang Sanxiao. Ide ini masih sangat bisa diandalkan. Ledakan. Ledakan. Ketika dia memikirkannya, baik putra bumi maupun tubuh matahari jatuh dari ketiadaan. Pukulan terakhir sangat keras, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tubuh yang jatuh itu meledakkan dua langit berbintang. Pada titik ini, pertempuran berhenti, keduanya bergerak ke timur dan barat, yang satu terhuyung-huyung, yang lain terhuyung-huyung, keduanya berlumuran darah, tetapi pada akhirnya seri tanpa pemenang. Dunia tampak menyesal, selalu ingin memberitahu yang kuat dan yang lemah, tetapi sayangnya itu tidak berakhir. Bertarung lagi di hari lain. Tubuh matahari menstabilkan sosoknya, memandang putra bumi untuk terakhir kalinya, berbalik dan pergi, tidak patuh pada putra bumi, dan mengira dia tak terkalahkan. Dia menolak untuk menerimanya, begitu pula anak-anak bumi, seperti bagaimana dia menolak untuk menerima tubuh momok ilahi saat itu. Di masa depan, aku akan mengalahkanmu. Putra bumi juga pergi, dan jubahnya yang berlumuran darah mengeluarkan suara keras. Meskipun dia seorang junior, sikapnya mungkin sebanding dengan pendahulunya, mempesona dan mempesona. Mungkin tidak ada yang memperhatikan bahwa dua orang diam-diam mengikuti putra bumi dan tubuh matahari. Dan kedua orang itu adalah Ye Ling dan Tang Sanxiao. Ye Ling mengikuti tubuh matahari, dan lelaki gemuk hitam kecil itu mengikuti putra bumi. Tidak sulit untuk melihat mereka, keduanya tersenyum buruk. Perkiraan visual, putra bumi dan tubuh matahari akan bernasib buruk. Xiao Lingwa berkata dengan sungguh-sungguh, dan dengan jelas melihat Ye Ling dan Tang Sanxiao, keduanya membawa barang. Anak muda, merupakan hal yang baik untuk menjadi energi. Ekspresi Ye Chen sangat berarti. Xiao Lingwa menoleh ke samping, dan melirik Ye Chen. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu katakan pada awalnya, tetapi jika Ye Ling kamu yang dipukuli, apakah dia akan begitu tenang? Pertunjukan berakhir. Penonton pun tak terpuaskan, perjalanan ini tidak sia-sia, dan perjuangan generasi muda juga seru. Ye Chen tersenyum, dan memulai perjalanan kembali ke Dacu. Untuk beberapa alasan, saya selalu bisa mendengar jeritan dan kutukan di belakang saya. Menilai dari nada suaranya, dia adalah putra bumi dan tubuh matahari, kemungkinan besar dipukuli oleh Ye Ling dan Tang Sanxiao. Kedua harta hidup itu harus menyapu harta rampasan saat ini. Hidup nyaman tanpa bantuan siapapun. Ekspresi bersyukur Ye Chen dengan baik menjelaskan kebenaran ini. Kekayaan bersihnya selama ini telah terakumulasi dengan cara ini, jika dia tidak punya uang, dia akan menculik tiket untuk mendapatkan uang. Ketika saya kembali ke Dacu, itu adalah malam yang dalam. Dacu di malam hari, diselimuti cahaya bintang dan bulan, sangat damai. Tapi malam ini tidak damai, saat Ye Chen masuk, dia mendengar gemuruh langit, dan melalui kehampaan, dia bisa melihat awan gelap, kilat dan guntur. Seseorang dapat mengetahui secara sekilas bahwa seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi, terlebih lagi, kesengsaraan surgawi Kaisar Zun, gerakannya benar-benar tidak biasa. Ia berkumpul menjadi lautan guntur, sebesar menutupi langit, setiap petir mengandung kekuatan penghancur, ada beberapa gunung semuanya hancur menjadi abu terbang di bawah malapetaka. Ye Chen memperbaiki tubuhnya, menyipitkan matanya sedikit, dan melalui lautan guntur dan guntur, dia bisa melihat siapa yang melewati bencana itu, putri dari klan Merak yang berwarna-warni, yaitu, Tianzi, yang berada dalam malapetaka guntur seperti seorang ratu, ratusan juta petir tidak dapat berbuat apa-apa padanya, dan seluruh potongan petir musnah. Gadis ini, kamu gila. Menyeberangi kesengsaraan Kaisar di Dacu, Xiao Lingwa menyeringai dan berkata, melihat ke gunung yang telah ditebang menjadi abu, katanya dengan sakit hati yang nyata. Ye Chen yang datang langsung, menginjak langit, dan masuk ke lautan guntur. Kemudian, saya melihatnya menyeret Tianzi keluar, dan langsung pergi keluar Dacu, tempat di luar sangat besar. Anda kebetulan sedang melewati kesengsaraan di Dacu, Anda benar-benar tidak bangun. Karena malu, Tianzi hanya peduli untuk melewati bencana, mengabaikan poin ini. Ketika keduanya muncul kembali, itu sudah menjadi langit berbintang yang luas, dan itu masih merupakan bidang bintang mati. Baru saat itulah Ye Chen keluar. Jika Anda mengatakan itu adalah tubuh suci, itu adalah sifat urin.
Jika Anda sesuka hati memasuki bencana surgawi orang lain, itu seperti memasuki tanah tak bertuan. Kamu, lain kali kamu memasuki kesengsaraan surgawi, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya? Xiao Linghua mengutuk, Ye Chen baik-baik saja, tapi dia agak sengsara, tubuh kecilnya dipotong dan diasap, ada bau panggang daging, saya tidak berharap Ye Chen langsung masuk, dia tidak memperhatikan, dan secara pasif menanggapi malapetaka, kulitnya terkoyak. Ye Chen tidak menanggapi, tetapi melihat ke satu sisi dengan ekspresi aneh, menatap Jie Tianzi. Kesengsaraan guntur surgawi telah menghilang, dan tubuh hukum Kaisar Dao belum terlihat, tetapi hal yang aneh terlihat, sekilas berbentuk persegi, dan pola dewa petir kuno terukir di atasnya. Ku bilang, itu peti mati. Xiao Linghua juga melihatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia belum pernah melihat malapetaka seperti itu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat malapetaka peti mati. Bukan hanya dia, tetapi juga Ye Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat bencana seperti itu. Juga bingung adalah Tianzi, yang melihat peti mati dengan bingung, kiamat macam apa ini, tidak pernah terdengar, tanpa tubuh Kaisar, tidak perlu membuat peti mati utuh. Apa itu? Kaisar Semu Dacu banyak berlari, dan melihat peti mati dari kejauhan, ekspresi mereka persis sama dengan Ye Chen, dan mereka belum pernah melihat bencana seperti itu. Ada banyak orang berkumpul, semuanya mengangkat kepala untuk menonton. Lagi pula peti mati itu memang tidak besar biasa, sudah setua dan seberat gunung, sangat berat sehingga orang tidak bisa bernapas, jika dijatuhkan bisa meremukkan orang menjadi abu. Peti mati sebesar itu bisa menampung banyak orang. Dilao membelai janggutnya. Seharusnya berguna bagi pencuri untuk memukul orang. Mata Tian Lao bersinar terang. Kamu bisa melihat petunjuknya. Banyak orang tua memandang Ye Chen bersama-sama, dengan 6 mata reinkarnasi, mereka seharusnya bisa melihat lebih banyak, dan paling buruk, mereka bisa menyimpulkannya. Ye Chen tidak menjawab, hanya terus menggosok matanya, menggosok, dan berdarah, lebih tepatnya, dia diserang balik, mengintip peti mati dengan mata reinkarnasi, menatap kedua mata yang terguncang, Zhou Tian menyimpulkan, dan menderita reaksi lain, dan otaknya berdengung. Episode 2444 Satu peti mati menghancurkan 10.000 hukum. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang yang mati tidak damai, dan tidak ada guntur dan kilat, tetapi suara memekakkan telinga itu semua karena peti mati besar, yang sudah tua dan berat, dan bintang-bintang yang hancur berdengung. Aku selalu merasa kedinginan. Bayi kecil di bahu Ye Chen bergidik, dan mengangkat kepalanya, menatap peti mati dengan bingung, itu terlalu besar. Fakta telah membuktikan betapa bijaknya menyeretnya keluar dari Dacu. Ye Dasao masih menggosok matanya, dan dia tahu sekilas bahwa bencana Tianzi tidak mudah, dan itu pasti akan terpengaruh ketika dia melewati bencana di Dacu. Bencana dalam bentuk peti mati benar-benar aneh. Banyak orang tua menyentuh dagu mereka, dan mata mereka bersinar dengan makna yang dalam, dan mereka tidak dapat melihat sumber hukuman dewa. Aku selalu merasa itu lebih menakutkan daripada hukum Kaisar. Dilao mengelus janggutnya dan bergumam, semua orang Dacu luar biasa, dan putri dari klan merak berwarna-warni ini adalah yang paling luar biasa. Lebih banyak orang Dacu yang terkejut, dan mereka bergegas keluar dari gerbang semua surga secara berkelompok, mereka mendengar bahwa itu adalah bencana berbentuk peti mati, dan bahkan banyak orang tua yang telah mundur keluar berkelompok untuk menonton. Bersenandung. Peti mati besar itu bergetar keras dan jatuh di udara. Ledakan. Diiringi dengan suara gemuruh, langit berbintang runtuh dalam sekejap, tidak mampu menahan tekanan peti mati yang mengerikan. Itu bukan peti mati, itu adalah gunung sama sekali, dan orang-orang seperti semut di bawahnya. Ekspresi Tianzi tegas, dengan pola abadi terukir di antara alisnya, dan kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa menahan penindasan peti mati itu. Hati Tao itu abadi, dan tubuh manusia itu abadi. Ye Chen buru-buru mengingatkan, meskipun dia belum pernah melihat malapetaka seperti itu, bagaimanapun juga itu adalah malapetaka, dan hanya dengan tidak takut atau menyerah dia bisa menjadi nirwana. Melawan langit. Tianzi mengangguk, membentuk segel dengan satu tangan, dan mengaktifkan cara keabadian Kaisar. Segera, sesosok hantu berukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul, menyelimuti tubuhnya yang halus, itu adalah penampilan peri sesatnya, persis sama dengan kelahirannya, atau dengan kata lain, itu adalah tubuhnya yang membesar, bentuk menakutkan ini sangat mirip penampilan luar dari tubuh suci kuno. Meskipun dia adalah bidadari setinggi 100 kaki, dia masih sekecil semut di bawah peti mati. Dunia melihatnya hanya di peti mati besar itu, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Bangkit.
Tianzi mendengus dingin, mengangkat tangannya ke langit, dan mengangkat peti mati dengan tubuh semut. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Gudong. Penonton mau tidak mau menelan air liurnya, gadis ini terlihat lemah, tapi sebenarnya dia sangat galak. Bersenandung. Perlawanannya tampaknya telah menyinggung hukum kegelapan, menyebabkan peti mati besar itu bersenandung lagi, dan sekali lagi turun dari langit, membawa kekuatan kehancuran, mencoba menghancurkan para penentang menjadi abu. Tianzi menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, menghindari penindasan dalam sekejap, melangkahi Misty, langsung menuju Jiuk Xiao, menginjak peti mati, dan berubah menjadi pedang dao yang indah, yang ditebang Ling Tian. Paong! Pedang bertabrakan dengan peti mati, suaranya nyaring, dan percikan api berkobar. Kemudian, Tianzi tersingkir. Melihat pedang dao di tangannya juga hancur, itu bukan karena pedang daonya tidak cukup kuat, tapi karena peti mati itu terlalu keras, dan pukulan puncaknya tidak meninggalkan bekas di peti mati. Sangat sulit, kata Xiao Linghua dengan takjub. Ye Chen juga mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bisa melihat apa peti mati itu, dia tahu itu sangat sulit. Jika dia bisa, dia juga ingin naik dan melihat-lihat, dan juga ingin menguji kekerasan peti mati itu. Paong! Kapan? Dentang! Ketika mereka berdua berbicara, suara benturan logam sering terdengar. Tianzi mengumpulkan pedang dao lagi, memberkatinya dengan kekuatan asal dan darah, dan mampu memaksanya dengan keras ke peti mati. Setiap kali peti mati bertabrakan dengannya, peti itu dipotong dengan paksa, tetapi setiap kali, itu mengejutkan memuntahkan darah, dan pedang dao hancur sekali, itu dibentuk kembali sekali, tetapi sulit untuk menembus peti mati. Adegan pertempuran antara manusia dan peti mati membuat dunia terlihat aneh. Malapetaka semacam ini terlalu aneh. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak tahu bagaimana cara melewati level. Apakah itu untuk bertahan hidup menetapkan batas waktu atau menghancurkan peti mati sepenuhnya, itu lebih baik daripada di tingkat kuasi kaisar, dia tidak bisa memberikan jawaban yang akurat. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, larilah. Gertakan itu terdengar semakin keras. Yang melolong adalah Taois Ye Chen, dan 9 orang berbaris rapi, juga datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tubuh Dao Tuan Muda Ye menarik perhatian di mana-mana, dan tidak berhenti sejak ia datang. Tak perlu dikatakan, Tianzi menoleh dan melarikan diri. Jika pemukulan terus berlanjut seperti ini, dia akan dihancurkan jika tidak dihancurkan oleh peti mati. Setiap kali dia membunuh peti mati, tubuh perinya akan terguncang kembali. Bersenandung. Peti mati besar itu berdengung, melihatnya melarikan diri, menabraknya sepanjang jalan, tidak ada metode rahasia atau kekuatan supernatural, hanya menyeruduk kepala, perilaku ini sepertinya memberitahu dunia, Lao Su itu tangguh. Memang tidak begitu sulit, kemanapun ia lewat, bintang-bintang mati satu persatu hancur berkeping-keping, dan tidak ada pecahan batu yang berterbangan, dan langsung hancur menjadi abu. Jika itu senjata ajaib, itu pasti sangat mendominasi, kata Di Lao penuh arti. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini. Ini sangat besar dan tangguh. Pasti akan berhasil. Apalagi dalam perang skala besar, peti mati ini akan lebih efektif dari apapun. Ye Chen berjalan di udara, mengikuti semua jalan, menyentuh dagunya, dan bertanya-tanya mana yang lebih sulit, peti mati besar ini atau istana Ling Qiao, jika bertabrakan dengannya, akan ada banyak suara. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang yang luas menjadi sangat hidup karena Tianzi dan peti mati. Kemanapun mereka berdua lewat, ada kekacauan. Tidak ada satu bintang pun yang bisa menahan tekanan peti mati. Kaki dan kaki Tianzi masih sangat mati rasa, jadi jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan melarikan diri, dan jika dia tidak berjuang keras, dia pasti akan selamat dari batas waktu, dan peti mati akan menghilang dengan sendirinya, seperti halnya melewati malapetaka hukum. Tapi dia meremehkan malapetaka ini, peti mati itu dikejar semakin ganas, tidak ada tanda-tanda menghilang, mengejar dan menabrak sepanjang jalan, seolah-olah akan membawanya ke tepi alam semesta. Saat ini, dengan temperamen yang baik seperti dia, mau tidak mau aku ingin memarahi ibuku, apa yang kamu lakukan? Apakah mudah bagi saya untuk maju ke Kaisar Zun? Apakah seluruh peti mati akan menguburku? Ledakan, ledakan. Suara menderu tidak ada habisnya, dan gerakannya sangat besar. Adegan di langit berbintang masih sangat menarik perhatian. Tianzi melarikan diri di depan, dan peti mati terus mengejarnya. Setelah itu, Tuan Muda Ye dan yang lainnya, bergegas satu demi satu. Dengan fluktuasi seperti itu, sulit untuk tidak menarik perhatian. Di dunia sekarang ini, hal yang paling diperlukan adalah orang-orang yang menganggur,
Setiap kali ada gerakan besar, mereka akan selalu keluar pertama kali, dan menyebarkan berita. Kali ini sama, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkumpul, dan hari sudah gelap. Lalu, apa itu? Biksu yang datang melihat peti mati itu terlebih dahulu. Peti mati itu sangat besar sehingga bisa dilihat dari jarak jauh, tetapi jauh lebih kecil dari itu. Orang tua itu mengetahuinya, itu pasti peti mati. Orang-orang tua itu berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka menjadi tongkat dewa tua, masing-masing mengelus janggut mereka, menjadi lebih baik dan lebih baik. Terlalu besar. Mulut para junior tetap terbuka untuk waktu yang lama. Kesengsaraan surgawi, mundurlah dengan cepat. Tianzi melangkah keluar dari udara dan mentransmisikan suara dengan kekuatan roh primordial, yang cukup untuk membuat keributan. Kata ini, pencuri mudah digunakan. Orang-orang yang berkumpul di sini mengubah wajah mereka ketika mendengarnya, dan mundur dengan tergesa-gesa. Sambil terkejut, mereka juga tampak tercengang. Peti mati sebesar gunung, apakah itu akan menjadi malapetaka? Beberapa orang tidak percaya pada kejahatan, dan dengan bodohnya mencondongkan tubuh ke depan, ingin melihat lebih dekat. Setelah itu, orang-orang itu diselimuti asap. Di langit berbintang, jelas tidak ada guntur dan kilat, tetapi guntur dan kilat tiba-tiba muncul. Siapapun yang masuk akan disambar petir pada saat pertama. Sekarang, semua orang di dunia mempercayainya, mereka tidak berani mencari kegembiraan lagi, mereka terbang jauh, ekspresi mereka bahkan lebih heran, terutama para lelaki tua, mereka telah melihat semua jenis bencana, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Peti mati. Ledakan. Di bawah tatapan dunia, bintang lain terlempar, dan itu berkat bintang mati. Jika tidak, makhluk di bintang kuno, tidak peduli manusia atau biksu, akan mengalami bencana. Ye Chen adalah yang tercepat untuk mengejarnya, dia bisa melihat alisnya, dia sedikit mengernyit, dan menemukan bahwa peti mati itu secara bertahap semakin kuat dan lebih besar dalam perjalanan mengejar dan membunuh Tianzi. Bukan hanya dia, tapi juga yang tua dan tua, mata tua itu sedikit menyipit, dan wajahnya jelek. Banyak orang tua, kebanyakan dari mereka memiliki mata terbuka untuk menonton, dan beberapa deduksi aktif, tetapi pada saat ini, mereka semua menggosok mata mereka menjadi gelap karena gemetar, dan otak mereka berdengung. Jangan lari lagi, tidak ada batas waktu, kamu harus mematahkannya. Ye Chen mengirim transmisi suara ke Tianzi, dan peti mati itu semakin besar dan kuat. Jika postur ini berlanjut, semakin lama berlarut-larut, semakin akan lebih merugikan. Tak perlu dikatakan lagi, Tianzi juga memperbaiki tubuhnya, itu adalah musibahnya, dan dia merasakan yang paling jelas. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, peti mati itu terbang ke arahnya, membawa kekuatan guntur, dan itu sangat mendominasi. Tianzi melangkah maju, mendorong tangannya secara horizontal, dan memblokirnya dengan tiba-tiba. Untuk ini, dia membayar harga yang tragis. Sosok bidadari setinggi 100 kaki diledakkan inci demi inci, mempengaruhi tubuhnya sendiri, dan tubuh peri indahnya berlumuran darah. Engah. Tianzi memuntahkan darah dan terlempar karena syok. Pergi untuk melihat peti mati, saya menabraknya sepanjang jalan, tidak siap memberinya kesempatan untuk bernapas, seluruh tubuh terkoyak oleh petir, dan pola kuno yang terukir di atasnya menjadi hidup satu per satu. Cara dan paksaannya yang memaksakan bahkan lebih tirani, bahkan jika Kaisar Semu datang, akan sulit untuk dihentikan. Ribuan kaki jauhnya, Tianzi Huo memperbaiki tubuhnya, mengembangkan Taoisme dengan satu tangan, dan mengumpulkan lautan makhluk surgawi yang berwarna-warni, diukir dengan Taoismenya, yang dikenal sebagai kekuatan penyegelan dan pembunuhan, dan bergegas ke peti mati. Sayang sekali peti mati itu mengabaikan Xianhai dan runtuh sepenuhnya. Tianzi bergerak lagi, mengatupkan kedua tangannya, membuka mata peri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, mengaktifkan formasi penyegel surga, dan pada saat yang sama, membuka penglihatan untuk melindungi tubuhnya dan menghalangi peti matinya. Namun, peti mati itu terlalu kuat, dan lingkaran sihirnya sulit untuk disegel, itu hancur dalam sekejap, dan bahkan penglihatan misteriusnya menjadi hiasan, itu dihancurkan dalam sekejap, dan dihancurkan lagi. Saat terbang terbalik, cetakan tangan Tianzi terus berubah, dan sekte kaisar, Taoisme, dan keabadian sering dimainkan, dan cahaya pedang, penampakan senjata ajaib, dan lautan Shenhe ditampilkan tanpa biaya. Namun, metode rahasianya juga sulit untuk menghentikan serangan peti mati, dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Bisakah satu peti mati melanggar semua hukum? Xiao Linghua membuka mulutnya. Itu terlalu ganas. Ye Chen bergumam pelan, wajahnya sangat jelek. Tianzi tidak lemah, garis keturunannya telah dipulihkan, harta karunnya telah dibuka sepenuhnya,
dia adalah anak kaisar yang sebenarnya, dan dia memiliki banyak keterampilan abadi, tetapi kekuatan supernaturalnya telah menjadi hiasan di depan peti mati. Selain itu, peti mati besar itu sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak peduli trik apa yang digunakan lawan, apakah itu seni peri atau lingkaran sihir, itu dapat dihancurkan dalam satu pukulan, dan pencuri itu ganas. Dalam arti tertentu, ini lebih menakutkan daripada hukum Dao Kaisar, kata Tian Lao. Ini sangat aneh. Kulit di Lao tidak terlalu bagus. Hukum Kaisar setidaknya memiliki batas waktu. Peti mati ini bagus, tidak ada batas waktu sama sekali, dan semakin kuat dan besar setiap saat. Itu tidak akan berakhir sampai Du Jie dihancurkan. Itu terlalu kuat. Sebagian besar penonton ketakutan. Jika peti mati ini mengenai dia, dia akan hancur. Itu benar-benar kebal, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Engah. Di tengah suara keterkejutan, Tianzi berdarah lagi. Sebelum dia bisa berdiri diam, peti mati itu tiba lagi dan jatuh di udara. Itu benar-benar gunung yang sangat besar, dan ingin benar-benar menghancurkan semut yang telah melewati bencana menjadi abu. Ledakan. Ketika peti mati jatuh, langit berbintang runtuh, dan Tianzi tidak lagi terlihat. Pada saat ini, semua orang di Dacu menjadi pucat. Putri dari klan Merak yang berwarna-warni dimakamkan, dihancurkan menjadi abu oleh peti mati yang kejam, dan bahkan mati tanpa kesempatan untuk menjadi kaisar semu. Gadis terbaik, apakah dia akan musnah? Xiao Linghua berbisik. Ye Chen tidak menjawab, mata emasnya bersinar, dia menatap peti mati dengan darah menetes dari sudut matanya, dan dia mengintip peti mati itu lagi, dia tidak mengira Tianzi sudah mati, karena peti mati itu kesengsaraan surgawi masih ada. Tidak terkubur, dia memasuki peti mati. Tian Lao menjelaskan misteri itu dengan satu kata. Nyatanya, seperti yang dia duga, peti mati besar itu terdiam sesaat, lalu berdengung lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lalu, ada suara seperti itu, datang dari peti mati, dengarkan baik-baik, sepertinya seseorang berkelahi di dalam, dan itu adalah perkelahian kelompok, salah satunya pasti naif, siapa yang lain, tidak diketahui, mungkin itu adalah tubuh jalan kaisar, atau monster. Apakah ada seseorang di dalam peti mati? Para biarawan dari segala arah tidak bisa menahan rasa kagum, mereka semua bergerak maju 2 langkah, mengangkat kepala satu persatu, melihat peti mati dengan takjub, dengan ekspresi indah di wajah mereka. Seharusnya ada, kemungkinan besar ada beberapa. Seorang lelaki tua merenung, meskipun dia tidak bisa melihat melalui peti mati, dia bisa mendengar suaranya, itu bukan perkelahian tunggal, tetapi sekelompok orang berkelahi dalam kelompok. Ini benar-benar baru. Terlalu banyak orang yang menggerakkan mulut, dan mereka benar-benar belajar banyak. Bisakah kamu melihat tembus? Di Lao menyodok Ye Chen dengan jarinya. Lihat adikmu. Ye Chen mengutuk, dan tidak bisa menahan diri untuk berjongkok, menutupi matanya dengan satu tangan dan kepalanya dengan tangan lainnya, matanya berdarah, kepalanya berdengung, dia melihat ke dalam peti mati, tetapi tidak melihat ke dalam apa itu, saya lalai, dan saya menderita reaksi yang mengerikan. Seperti dia, sebagian besar dari mereka yang memiliki mata ketiga dan mereka yang mahir dalam deduksi telah berjongkok. Tuan Muda Ye diserang balik, dan mereka tidak dapat melarikan diri, satu per satu. Sungguh kejahatan. Xiao Linghua menghela nafas, melihat ke kiri dan ke kanan. Gelombang orang-orang yang diserang balik, bukan hanya satu atau dua, itu adalah area yang luas. Orang-orang jongkok semuanya ringan, dan banyak dari mereka sudah berbaring, jatuh pingsan di serangan balik, meludahkan darah dari mulut, mengeluarkan darah dari 7 lubang, sepertinya mereka masih ingin mengakui kata-kata terakhir mereka. Dan mereka yang masih berdiri melihat peti mati itu. Pertempuran di dalam pasti sangat tragis. Meski terpisah jarak jauh, samar-samar mereka bisa mencium jejak darah. Tidak sulit membayangkan klan Merak berwarna-warni itu Tuan Putri, pertarungannya sangat sulit. Keluarga saya tidak pernah memiliki preseden seperti itu. Bagaimana mungkin ada bencana peti mati? Nenek moyang suku Merak tampak khusyuk dan pucat. Yang tidak bisa disembunyikan dalam keterkejutan adalah keraguan. Dia tidak tahu bagaimana mengatasi ini malapetaka, apalagi cara menghitungnya lewat malapetaka. Selama bertahun-tahun, klan Meraknya yang berwarna-warni telah muncul kembali sebagai generasi muda yang menakjubkan. Jika dia terkubur di bawah malapetaka, itu benar-benar tidak masuk akal. Jika sang putri meninggal, tidak ada yang bisa mendukung fasad keluarga. Hong Jun, apakah ada yang ingin kamu katakan? Underworld Emperor melirik Misty Void. Menurut pendapatku yang sederhana, itu adalah peti mati. Kata-kata Dao Zu fasih, ditransmisikan dari surga ke dunia bawah, bergema tanpa batas di dunia bawah, dan hanya kaisar yang bisa mendengar kata-kata kaisar.
Kaisar dunia bawah tidak mengatakan apa-apa, hanya menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menahan keinginan untuk memarahi ibunya, itu peti mati, jalang. Bersihkan semua omong kosong non-nutrisi. N. Episode 2445 Ketidakcocokan. Ledakan, ledakan, ledakan. Peti mati itu berdengung, dan raungannya tak ada habisnya, mengguncang langit berbintang. Peti mati raksasa itu seperti gunung, memancarkan guntur, tergantung di langit berbintang, sangat menarik perhatian, suara gemuruhnya bergema di antara bintang-bintang, mengguncang hati dunia lagi dan lagi. Tidak diketahui sudah berapa lama sejak Putri Merak memasuki peti mati, tetapi perang menjadi semakin ganas, dan gumpalan kabut darah terlihat mengambang keluar dari peti mati, menambahkan sentuhan darah ke peti mati. Putri dari keluarga Merak, mungkin dia akan dimakamkan di peti mati. Aku sudah tahu, kamu mungkin ingin mengatakan bahwa kamu dapat menghemat uang untuk peti mati. Jangan membuat masalah, nyawa manusia dipertaruhkan. Orang-orang di dunia tidak hanya santai, tetapi juga sangat emosional, semua menendang tangan mereka, melihat peti mati besar, berbicara omong kosong yang tidak berguna, seperti nenek moyang Tao. Melihat ke atas, gambarnya sangat menarik, lautan orang berkumpul di sini, dan tanpa berpikir untuk menciumnya, mereka benar-benar membentuk tim untuk melihat peti mati itu, mata mereka bersinar terang. Di sisi kerumunan, Ye Chen sudah bangun, mata samsaranya redup, dia tidak berani melihat sekeliling, dia hanya menonton dengan tenang, dia tidak bisa melihat melalui peti mati, dan dia tidak tahu siapa Tianzi berkelahi dengan. Nenek moyangmu harus tahu tentang itu, kata Xiao Linghua, pria kecil ini juga sangat baik, duduk di bahu Ye Chen, memegang buah spiritual, yang digerogotinya manis. Dia berbicara omong kosong, tubuh suci Dacheng harus tahu. Masalahnya, di mana saya bisa menemukan Di Huang? Masalah kontrak Ye Chen belum sepenuhnya dipahami sampai sekarang. Sayangnya, leluhur keluarganya, Shenlong, tidak dapat menemukan siapapun. Retakan. Gelombang diskusi segera berhenti karena suara renyah ini. Mata semua orang tertuju pada peti mati besar itu. Terlihat ada sedikit retakan pada peti mati tersebut, setebal apapun rambutnya, orang yang penglihatannya buruk tidak dapat melihatnya, hanya saja anehnya peti mati tersebut terlalu besar. Pada saat ini, mata orang-orang Merak berbinar, ada retakan pertama, retakan kedua dan ketiga, jika terlalu banyak retakan, peti mati bisa meledak, dan Tianzi bisa diselamatkan. Benar saja, sejak retakan pertama keluar, itu menjadi reaksi berantai, yang kedua dan ketiga mengikuti satu demi satu, suara garing berlanjut, dan retakan mengikuti satu demi satu. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melalui celah-celah kecil, dia samar-samar bisa melihat gambar di dalam peti mati, bagian dalamnya kacau, awan gelap bergulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, itu adalah pemandangan bencana, beberapa sosok tampaknya disembunyikan, dia bermandikan guntur dan kilat, mengepung Tianzi. Jalan kaisar mengikuti tubuh. Ye Chen bergumam pelan, melihat Kaisar Suangwu, Kaisar Hengyu, Kaisar Ren, Kaisar Xuanwu dan Kaisar Hanjiang, tanpa kecuali, mereka semua mengikuti hukum kaisar. Artinya, hukum kekanak-kanakan ada di peti mati besar itu. Melihat Tianzi lagi, sungguh kata yang menyedihkan, penampilan abadi sesat yang cantik telah lama runtuh, dan berubah menjadi tubuh utama, yang merupakan burung merak berwarna-warni, berlumuran darah, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, bahkan cahaya abadi yang melindungi tubuh sangat lemah pemusnahan mungkin terjadi setiap saat. Retakan, retakan. Suara peti mati retak semakin sering, retakan pertama menyebar ke tepi peti mati, dan yang keluar dari celah itu bukan hanya darah, tetapi juga jejak cahaya abadi. Dunia bisa mendengar meringkik burung merak, yang membuat orang gemetar. Benar, Tianzi melewati nirwana setelah bencana, dengan 2 warna lagi di atas 7 warna, menjadi 9 warna, dan 5 kaisar yang mengepungnya semuanya berubah menjadi naga berbentuk Tao, Merak 9 warna, Zundi 5 warna Dao menguasai tubuh, dan dia menyerang dengan Dao, dan perang hampir berakhir. Ye Chen tidak melihat ke samping, dan dapat melihat bahwa Dao Guang Tianzi secara bertahap menjadi cerah dalam pertempuran, sementara Dao Guang dari 5 kaisar secara bertahap meredup, dan dia secara bertahap mendapatkan keunggulan. Di bawah tatapannya, 5 kaisar menjadi ilusi, dan tidak ada serangan lebih lanjut. Di bawah tatapan dunia, tidak ada gemuruh di peti mati besar itu. Sudah berakhir. Bayi kecil yang sedang duduk tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menatap peti mati besar itu. Sudah berakhir. Mata para biarawan dari segala arah bertemu. Langit berbintang terdiam dalam sekejap, tidak terdengar gemuruh, dan peti mati tidak lagi berdengung, hanya tergantung di sana seperti itu, dan dunia hanya menyaksikan dengan tenang seperti itu. Ledakan.
Ketenangan yang bertahan lama akhirnya benar-benar rusak oleh ledakan, dan suara itu berasal dari peti mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Sejak raungan pertama, sering terdengar gemuruh. Dengarkan baik-baik. Sepertinya seseorang memecahkan peti mati di dalam dan ingin keluar. Tapi orang itu naif, dan 5 kaisar pergi. Dia hanya perlu memecahkan peti mati dan keluar di akhir nirvana, orang lain tidak dapat membantu Anda harus melakukannya sendiri. Retakan, retakan. Diiringi suara gemuruh, terdengar suara retakan yang lebih tajam, sarkofagus besar itu tertutup retakan, dan seluruh peti mati berdengung dan bergetar, siap meledak di tempat. Ye Chen tertawa untuk pertama kalinya, malapetaka telah berakhir, Tianzi tidak bisa terjebak di dalam peti mati. Benar saja, dengan ledakan yang mengejutkan, peti mati itu diledakkan keluar dari celah, dan Tianzi melompat keluar, seperti Dewi Kematian, menyapu roh jahat yang mengerikan, seolah-olah datang dari lautan mayat dan darah. Peti mati itu begitu tebal hingga hancur berantakan, diterbangkan oleh salah satu telapak tangannya. Peti mati kesengsaraan surgawi diledakkan, beberapa berubah menjadi kilat, dan kembali ke langit dan bumi. Sejauh ini, bencana aneh ini benar-benar telah berakhir. Tianzi jatuh, tidak melangkah dengan kuat, hampir jatuh, terluka parah, seluruh tubuh berlumuran darah melekat pada cara membunuh kaisar, itu adalah cara pembunuhan kaisar, dan itu masih menghilangkan esensinya. Patriark klan Merak datang dari langit, dan dia sangat terkejut. Namun, sebelum dia benar-benar mendekat, langit berbintang berdengung lagi, perubahan datang dari sisi Tianzi, dengan dia sebagai pusatnya, sebuah lubang hitam terbuka, langit berbintang berada di bawah kakinya, dan ada lubang hitam di segala arah. Kaisar Dao Black Bang. Patriark Peacock tertegun, kakinya terlalu lamban, dia tersedot ke dalam lubang hitam tanpa memperhatikan, dan menghilang dalam sekejap. Ini. Sudut mulut orang-orang dari seluruh dunia berkedut, dan ekspresi mereka luar biasa. Sungguh kebetulan bahwa seseorang datang dari Heian, Jalan Kaisar, dan seseorang tertangkap basah, dan memusnahkan leluhur keluarga Anda. Dalam keadaan seperti itu, aku masih bisa memahami tepi hitam Jalan Kaisar. Tian Lao menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Dia telah melihat tepi hitam Jalan Kaisar. Kastor berdiri di tengah, dan lubang hitam di sekitarnya dia yang terbaik pertahanan, ingin menyerangnya, ingin menghancurkannya, premisnya adalah untuk bisa melewati lubang hitam. Bencana lebih dari sekadar kesempatan, itu adalah takdir alami. Dilao berkata dengan penuh arti, matanya panas, dan dia menghargai cara Kaisar Heian, Dewa Mutlak. Di masa depan, kita harus lebih banyak bergerak dengan klan Merak. Banyak orang menyentuh dagunya, mungkin mereka masih bisa belajar sedikit tentang rahasia Kaisar Dao Heian. Aku tidak bisa mengetahuinya. Little Ling Wang meringkuk bibirnya, dia juga sangat menyukai Kaisar Dao Heian, setelah makan tahu manusia di masa depan, dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia bisa bersembunyi jika dia tidak bisa lari, dan Kaisar Dao Heian adalah yang paling cocok. Jika Anda tidak bisa melewati lubang hitam, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu percuma. Menarik. Ye Chen menggosok dagunya, menghela nafas, dia benar-benar meremehkan putri keluarga Peacock, bayi kecil itu langka, dan dia juga langka, jadi dia harus berbicara dengan Tianzi. Engah. Di tengah keheranan di langit, Tianzi memuntahkan darah, dan terhuyung-huyung lagi. Jalan kaisarnya, Heian, tidak stabil, dan saat dia memuntahkan darah, itu menghilang di tempat. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa, jadi dia menjadi bingung bagaimana dengan Kaisar Dao Heian. Pemberian dewa. Melihat menghilangnya Kaisar Dao Heian, suku Merak berani melangkah maju, namun mereka tidak ingin seperti nenek moyang, yang tidak menghentikan mobil satu langkah pun, langsung masuk ke lubang hitam, dan tidak bisa jangan keluar saat ini. Tianzi pingsan dan jatuh ke pelukan ibunya, niat membunuh Kaisar Dao masih menyiksanya, mencoba menelannya, mana Zan habis, dan dalam kondisi terlemah, dia tidak memiliki perlawanan. Semua suku Merak yang kuat bergerak dan bekerja sama untuk membantunya menekan serangan balasan. Raja Merak datang, dan memandang Ye Chen sambil tersenyum, teman kecil, leluhurku. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, reinkarnasi yang hebat, tampan menghilang, melarikan diri ke dalam lubang hitam, leluhur keluarga Peacock harus mengambilnya kembali, ini adalah bantuan. Namun, saat berikutnya, dia keluar lagi, dalam keadaan tertekan, batuk darah. Ketika orang-orang dari segala arah melihatnya, mereka semua terkejut. Itu tidak cocok dengan horoskop saya. Ye Chen menyeka darah, melarikan diri ribuan kaki, dan melakukan reinkarnasi besar. Alasan mengapa dia muntah darah sebelumnya adalah karena nasib buruk.
Baru saja dia melarikan diri ke dalam lubang hitam dan menemui keberadaan yang mengerikan, hampir hancur menjadi abu terbang. Saat memasuki lubang hitam, yang dilihatnya adalah lautan awan merah. Lautan awan itu aneh, dikelilingi oleh hujan dan kabut, kabur dan kacau, dan tidak mungkin untuk melihat jalan ke depan. Bau darahnya sangat kental dan mengandung kekuatan kehancuran. Dia telah memasuki lautan ini. Awan merah sebelumnya dan menderita kerugian besar tingkat kuasa kaisar, bahkan tubuh suci tidak tahan dengan paksaannya. Lebih buruk darinya adalah patriark klan Merak. Orang tua itu, yang tidak jauh, batuk darah, mungkin memasuki lautan awan merah, tidak dapat menahan paksaan, dan sebagian besar tubuh dewa dari kaisar semu puncak telah dihancurkan. Ye Chen berjalan dengan tergesa-gesa, mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Bayi putri Anda benar-benar scam, Bang Hitam dari Jalan Kaisar. Dia memasukkan Anda ke dalam lubang hitam, dan memasuki lautan awan merah tanpa memperhatikan, hampir memberimu Anda tertipu sampai mati, dan Tuan Muda hampir kehilangan nyawanya. Apa sebenarnya itu? Patriark Peacock duduk bersila, mengedarkan asalnya untuk membentuk kembali tubuhnya, dan memandangi lautan awan merah dengan ketakutan. Paksaannya bisa dikatakan merusak. Itu pasti ada hubungannya dengan darah kaisar dan senjata kaisar, kata Ye Chen, menempelkan telapak tangannya di punggungnya, menanamkan asal-usul tubuh suci. Alasan untuk mengatakan ini adalah karena dia telah mengalami hal-hal seperti itu lebih dari sekali, seperti cermin ajaib berlumuran darah saat itu. Berlumuran darah kaisar, dengan niat membunuh kaisar. Kaisar mengguncang orang dahulu dan sekarang, dan tidak ada kaisar di dunia, sapuan darah kaisar saja sudah cukup untuk menghancurkan kubah langit abadi, apalagi darah kaisar yang menyatu dengan cara pembunuhan kaisar. Sayang. Ye Chen tersenyum, sambil menyembuhkan Patriark Peacock, sambil melihat lautan awan merah dengan mata cerah. Dia telah menulis ini, dan setelah keluar, dia pergi ke Dacu untuk meminta senjata kaisar. Satu tidak bisa datang dua patung, Anda harus mengambil harta karun di dalamnya, silakan pulang. Orang tua itu berpikir bahwa mereka yang melihatnya akan mendapat bagian. Peacock Patriark mencubit janggutnya. Jika kamu mengatakan itu, aku akan pergi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku berlari untuk menyelamatkanmu, terluka, dan ingin berbagi bayiku, tidak mungkin, itu milikku. Patriark suku Merak tertawa, berhenti menggoda, dan tidak bermaksud membagi harta. Dia memahami buang air kecil Ye Dasao, dan alangkah baiknya jika dia tidak merebut hartamu, tetapi masih ingin membagi harta. Untuk sementara menarik pikirannya, dia menutup matanya dari lautan awan merah. Dengan penglihatannya, sulit untuk dilihat, dan harus ada kekuatan kaisar untuk menutupinya. Saudara-saudara seperti ini, dilindungi oleh artefak Kaisar Wuji Dao, bahkan tidak berpikir untuk masuk, kecuali otak Anda ditendang oleh keledai, atau otak Anda kebanjiran, atau Anda berpikir hidup Anda terlalu lama. Orang tua, keluargamu masih kekurangan menantu laki-laki. Ye Chen tertawa. Mendengar ini, Patriark Merak mengangkat alisnya, melirik Ye Chen ke samping, matanya tidak terlalu baik, seolah-olah dia berkata, kamu punya banyak istri, dan kamu masih ingin menculik anakku. Jangan membuat masalah, ini bukan aku. Ye Chen terbatuk datar. Itu bagus. Patriark Peacock tersenyum. Dia tertawa, tetapi kulit Ye Chen menjadi gelap, apapun namanya itu baik, aku adalah Raja Chu yang agung, tubuh suci kuno setingkat kaisar, dan aku tidak layak untuk putrimu. Berbicara dengan jujur, mudah dipukuli saat Anda keluar. Secara alami, Tuan Muda Ye mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Heng Yue keluar dalam banyak talenta, dan para senior akan memilih siapapun yang mereka suka. Ye Chen berkata dalam-dalam, dia adalah orang yang sangat menghargai bakat, sama seperti Tianzi, bakat semacam ini, dia pasti putri Heng Yue mertua, ada begitu banyak orang, begitu jahat semakin hidup, dia adalah orang yang suka hidup. Patriark Merak tidak berbicara, tetapi menyipitkan matanya lagi, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Matanya menafsirkan kata-katanya dengan sangat baik, saya sangat kewalahan oleh lelaki tua ini, melarikan diri ke Heng Yue untuk memilih menantu Lau, orang macam apa di keluargamu kencing, kamu adalah seorang kaisar, apakah kamu tidak memiliki paksaan di hatimu? Setelah sekian lama, Patriark Merak berkata dengan sungguh-sungguh, kriteria pertama klan Merak warna-warni saya untuk memilih menantu, harus memiliki wajah. Kali ini, Tuan Muda Chang Ye berhenti berbicara. Kaisar ke-10 Dacu, pada saat itu, memiliki keinginan kuat untuk mengirim lelaki tua itu ke lautan awan merah, biarkan dia merasakan pelukan paksa lagi, betapa hangatnya itu, memanggil kami tak tahu malu dengan cara yang berbeda, Anda juga Merak yang luar biasa. Pria. Ini berguna untuk memiliki wajah.
Pada akhirnya, Tuan Muda Ye melakukan yang terbaik dan menyeret lelaki tua itu keluar dari lubang hitam. Terlihat di wajahnya yang besar, semua benda yang berlarian adalah garis hitam, sejenis pencuri. Melihat leluhur keluar, klan Merak bergegas maju untuk menemuinya. Sebaiknya tidak terjadi apa-apa. Jika terjadi sesuatu, itu kejahatan nyata. Mereka malu dengan anggota keluarganya sendiri, jadi mereka malu untuk mengatakannya. Pulanglah. Patriark Peacock melepaskan jubahnya, membawa bayi putri bersamanya, dan langsung pergi ke Dacu Lurus. Dia berjalan keluar dari langkah yang tidak dikenali oleh kerabatnya. Tidak mungkin, generasi muda di klan memiliki wajah yang panjang, hanya seinci ini. Mengapa tanganmu sangat gatal? Melihat Patriark klan Merak, para gangster tua dan tidak bermoral dari Tian Xuanmen meremas janggut mereka. Dalam hidup, berjalan sambil berjalan, dan berjalan sebentar terlalu berlebihan. Dengan leluhur memimpin, orang-orang dari klan Merak sedikit terpaut, dan jika mereka tidak bisa mengimbangi, seluruh klan akan melonjak. Menculik putrimu cepat atau lambat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dia harus mengajarkan bakat Heng Yue pelajaran yang baik ketika dia kembali. Pengalaman menggoda gadis masih perlu diajarkan. Tokoh utama meninggalkan tempat kejadian, dan para biksu yang menonton dari segala arah masih belum puas. Mulai hari ini dan seterusnya, dia ditakdirkan untuk menjadi populer di seluruh dunia. Meskipun kekuatan tempurnya bukan yang terkuat, kesengsaraan surgawi adalah peti mati yang paling tidak biasa dan mendominasi, begitu besar sehingga membuat orang meragukan kehidupan. Setelah drama besar berakhir, semua orang kembali ke rumah masing-masing, dan orang-orang yang datang untuk menyaksikan kehebohan mundur satu demi satu. Ketika dia sembuh, aku harus berbicara dengannya. Xiao Linghua mengeluarkan buah spiritual lainnya dan menggerogoti tanpa malu-malu, diam-diam berpikir untuk menemukan Tianzi, tanyakan peti mati dan Kaisar Dao Heian. Pulanglah. Kaki dan kaki Ye Chen juga mati rasa, dan dia menghilang sejenak. Dia pergi ke Dacu untuk mengundang tentara Kaisar. Harta karun lubang hitam, jika Anda memilikinya hari ini, mungkin akan hilang besok.